Dapatan pulang kita di kesempatan kali ini di gelaran acara Bawa Pandiran. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema kewajiban sertifikat halal. Dan tentunya untuk pemirsa yang berada di rumah, banyak yang belum tahu mengenai sertifikat halal, apa sebenarnya sertifikat halal, dan kadang-kadang kita hanya bisa menjalankan sebuah usaha, tapi kita tidak tahu bahwa yang diperlukan di sini adalah label halal. Kadang-kadang ada orang yang mau membeli suatu produk, kalau tidak melihat halalnya, kadang-kadang orang akan tidak jadi untuk membelinya. Nah, kali ini kita coba angkat mengenai kewajiban sertifikat halal ini, dan kita datangkan ada 4 orang narasumber kita yang hadir di studio kita kali ini. Dan ini ada Pak Ahmad Bahruni, ini adalah penyuluh agama Islam dan pendamping produk halal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, juga ada Ibu Kiptia, ada Ibu Sugiarti, Ibu Sugiarti, ada Ibu Nurul Huda. Nah, sebelum kita berbicara dengan ibu-ibu yang ada di sini, kita ingin tahu dulu nih Pak Ahmad Bahruni, apa sebenarnya yang namanya sertifikat halal itu Pak? Yang dimaksud dengan sertifikat halal itu Pak? Ya, terima kasih. Mungkin ulun tarik ke belakang dulu sedikit lah. Iya, Pak. Latar belakang kenapa ada sertifikat halal. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang mana dalam undang-undang tersebut adalah semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia dan juga yang berasal dari luar negeri itu wajib mempunyai sertifikat halal. Iya. Nah, pertama itu. Karena apa? Biar bagaimanapun kita Indonesia ini kan mayoritas beragama Muslim lah. Yeah. Nah, beragama Muslim. Dan juga alhamdulillah mungkin masyarakat kita ini, khususnya masyarakat Muslim, itu sudah sadar. Artinya apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka pakai itu mereka sudah sadar bahwa bagaimana kehalalan daripada produk tersebut. Nah, itu. Mulai tahun 2019 itu Pak Presiden kita Pak Jokowi itu meluncing kewajiban sertifikat halal ini, walaupun undang-undangnya itu sudah disahkan 2014 kemarin. Nah, cuma yang secara insentif itu pemerintah istilahnya jar kita itu pemberitahuan secara besar-besaran lah atau sosialisasi itu pada tahun 2019 yang saat itu di launching oleh Pak Jokowi. Nah, saat itu juga pemerintah mungkin kalau bahari-bahari itu kan sertifikat halal ini istilahnya siapa yang hendak aja ya kalau. Nah, artinya pelaku usaha itu hendaknya baulah ya silakan, hendak ada ya kada apa-apa kan. Nah, setelah 2019 itu peraturan itu tidak lagi kada apa aja kita tuh kada apakah ini pengusaha besar, apakah ini menengah atau kecil. Jadi istilahnya semua. Nah, jadi baik itu kelas mikro, kelas kecil, menengah sampai besar. Jadi wajib mempunyai sertifikat halal. Dan mulai 2019 itu juga untuk yang menerbitkan sertifikat halal itu diambil alih atau bukan diambil alih lah, ditunjuk Kementerian Agama. Nah, kalau dahulu-dahulu kan yang memproses atau menerbitkan sertifikat halal itu adalah Majelis Ulama. Nah, jadi mulai 2019 itu ditunjuk Kementerian Agama, dan Kementerian Agama pun membentuk suatu badan, yaitu BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang sampai saat ini masih berkedudukan di Jakarta. Nah, karena yang memproses atau menerbitkan ini BPJPH di bawah oleh Menteri Agama, adalah badan yang berada di bawah Menteri Agama. Menteri Agama menginstruksikan kepada kami yang bekerja di Kementerian Agama, baik itu di KUA, baik itu di Kementerian Kota ataupun Kementerian Wilayah. Baik dia itu sebagai penyuluh, baik dia sebagai staf atau guru,
Ya pokoknya keluarga besar Kementerian Agama lah. Nah itu. Jadi untuk itulah kami ini Ulun lah juga ibu ini. Kalau Ulun kan ruang kerjanya di KUA Banjarmasin Tengah. Amun Ibu Kiptiah ini di KUA Banjarmasin Timur. Jadi kami ini kalau sehari-hari itu penyuluh agama Islam. Cuma kemarin 2022 kami diikutkan untuk mengikuti pelatihan atau kursus untuk menjadi pendamping halal ini. Nah itu, jadi untuk menjadi pendamping halal ini Pak, walaupun dia orang Kementerian Agama, tapi kalau ada umpat yang pelatihan itu ada kawah juga. Karena ada anunya, ada jaka kita tuh ada suratnya. Nah, ada izinnya. Jadi kadang ngurusi orang nikah aja nih Pak. Nah, kada. Nah ini Pak, yang banyak kada tahu ini dalam 2-3 tahun ini, sebenarnya kawah itu apa jadi japian tadi ada mutlak mengurus orang nikah aja kan. Nah artinya kadang menghalalkan orang yang belum halal tadi kan. Nah artinya ini wah ini bukan kawan, ini borongan kadang nih lah. Artinya menghalalkan produk-produk yang memang ingin dibikin sertifikat. Iya Pak. Okay. Nah jadi itulah kami berdua ini, tapi bukan kami berdua Pak. Artinya di Banjarmasin ini kalau dari Kementerian Agama itu mungkin ada kurang lebih sekitar 60-70 orang yang berstatus seperti kami ini, pendamping produk halal ini. Nah itu. Nah kembali ke ujar Pian tadi, kenapa pelaku usaha itulah atau pengusaha apa tadi, baiknya kelas kecil, baik menengah sampai besar, kenapa mereka itu diwajibkan sertifikat halal? Yang pertama tadi itu kan karena kesadaran masyarakat kita ini kan sudah bagus lah. Artinya kayak ujar Pian tadi, bila nukar makanan atau minuman itu lihat label halalnya ada kada. Nah ini artinya kan jadi kalau produk itu sudah mempunyai label halal, sertifikat halal, tentunya kan untuk mendapatkan sertifikat halal itu kan ada proses-proses yang dilewati Pak. Betul. Nah misalnya nanti kan misalnya nih kayak Ibu Nurul Huda ini yang di ujung, beliau sudah lumayan lawas Pak ini, beliau boleh sertifikat halal. Nah, sebelum sertifikat halal itu kan tentunya ibu ini kan dulu nih, mengirimkan data-data beliau dulu. Nah, mengirimkan data itu KTP segala macam itu kan. Nah, kemudian juga setelah itu dikirimkan, itu nanti ada proses survei. Nah, ini survei. Sebelum kita ke proses survei yang dilakukan, ini. Sebenarnya kenapa harus kita produk harus ada label halal itu dulu, Pak? Iya. Kenapa nih harus ada? Wah, produknya harus ada label halal. Ini kan masyarakat kan ada juga yang kayak halal, ada kayak yang penting aku makan. Nah, yang gitu kan. Nah, kenapa harus ada label halalnya ini? Ya itu tadi Pak. Jadi kalau produk itu sudah ada label halal, yang pertama itu kan dari segi bahan, itu sudah dijamin 100% bahan yang dibuat untuk produk itu pasti halal. Nah makanya Pak, untuk UKM ini kan mereka nanti kalau dia kita mungkin sedikit kita misalnya kayak ibu nih lah, ibu ini kan pian apa Bu? Nah ibu ini kan kue kering. Tentunya kue kering pun nanti ada bahannya gula, ada mentega, ada tepung, ada telur. Nah, ya kalau telur mungkin kan ada merek pula. Nah, jadi bahan-bahan ibu itu kami teliti dulu. Nah, misalnya dia ada menteganya. Nah, mentega yang sidin tukar itu, yang sidin pakai itu ada label halalnya kan dulu. Oh, dari sini. Kemudian ada gulanya. Nah, gulanya tuh ada label halalnya kada. Nah, kemudian ya segala macam lah. Jadi produk yang sidin beliau itu dia sidin menukar di pasar itu sudah memang ada label halalnya. Nah, pertama itu artinya kan dari bahan yang beliau pakai ini sudah dijamin kehalalannya. Nah, kemudian proses baulahnya atau proses bikinnya kan. Nah, tentunya nanti kita lihat juga, kita survei juga. Nah, siapa nih jaka ibarat sidin nela kan sidpian Bu rumah tangga bola. Nah, artinya beliau kan kada besi tempat, artinya baulah di rumah lah. Nah, tentunya kalau baulah rumah itu kan berarti di dapur masaknya bola. Nah, itu tentunya kan dapurnya kami lihati juga. Nah, wadah bemasaknya aja kita kan. Siapa tahu, tapi maaf ya,
bisa juga kan kadang-kadang di sini dapur, di dapur kurungan ayam misalnya, kan. Wah ini berarti kebersihannya. Nah, wah ini kan bahaya ini. Nah itu kan mungkin kalau dipaksakan untuk mereka memproses mungkin kada lolos. Nah tentunya kan nanti kita bina dulu. Wah ini Bu, kalau ada pian baulah wadai bemasak kayak ini, kada kawa kami memproses. Nah tentunya kan harus dulu nih, harus dibaiki dulu, harus apa. Nah itu kan artinya dari segi kesehatannya kan harus steril juga, harus terjamin juga. Nah itu, jadi antara survei, antara bahan segala macam itu artinya tuh harus memenuhi kriteria halal dan bersih. Nah nanti setelah semuanya sudah cukup, di survei pun hasil survei kita mungkin sudah memenuhi syarat, itu nanti akan diverifikasi di tadi, yang BPJPH tadi. Nah BPJPH yang di Jakarta. Nah jadi mereka tuh lagi yang memverifikasi ulang. Jaka bahasa kita tuh merek yang ibu pakai tadi bujurkah sudah menurut mereka lah. Artinya merek-merek ini memang sudah halal kah? Nah kemudian cara pengolahannya nih bujur aja kah memenuhi prosedur halal. Nah dan mereka di sana tuh ada di samping administrasi segala proses survei itu sudah memenuhi standar halal, mereka sebelum menerbitkan tuh ada komisi fatwa. Nah di komisi fatwa itu kumpulan orang-orang yang memang ahlinya, ada di situ ulamanya, ada di situ mungkin ahli kimia, ahli makanan macam. Nah nanti kalau sudah mereka berdebat, anggap aja punya ibu nih lah yang dibahas nih. Kalau menurut mereka ada 100%, baru terbit sertifikat halal itu. Baru terbit sertifikat halal. Nah itu. Udah nak Ibu Kiptiah itu Pak. Ya, ini pakarnya jawabannya. Nah ini Ibu Kiptiah kan sudah berapa tahun Pak Bu untuk masalah sertifikat halal ini Bu? Sebelumnya Lun perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Kiptiah, bertugas di Banjarmasin Timur, penyuluh agama sama seperti Bapak ini. Cuman Bapak Barun ini kan di Banjarmasin Tengah. Kalau berkecimpung di sertifikat halal, kami ini kan ada ada himbauan dari atasan kemarin Bu, Pak. Semua penyuluh agama harus menjadi pendamping halal. Nah di situ kami jadi pendamping itu kan harus melalui proses seperti yang dikatakan Bapak Baruni tadi, harus ada secara online sih kami Pak kemarin pendaftaran online, mendaftar jadi pendamping ini kan ada soal-soal yang harus dijawab. Nah untuk mendapatkan sertifikat. Karena apa, kalau kami sebagai pendamping tidak mempunyai sertifikat halal, nah di situ kami tidak bisa mendampingi para pelaku usaha. Kenapa begitu? Karena di aplikasi itu sudah lulus jadi pendamping produk halal, namanya sudah tercantum Pak. Dia sudah tahu ini namanya, berarti kelihatan kalau yang ada yang palsu ini kelihatan. Jadi yang tidak mempunyai sertifikat halal otomatis kada bisa mendampingi itu. Iya betul. Nah berarti ini kan sudah berjalan lawas pian mendampingi ini. Ada kesulitannya lah Bu itu mendampingi ini Bu? Kalau kesulitan tuh pasti ada. Satu entah dari PO-nya, entah dari aplikasinya itu pasti ada Pak. Yang sering kami dapatkan itu dari pelaku usaha. Kenapa dikatakan dari pelaku usaha? Ini kan ada program gratis nih dari pemerintah, sudah difasilitasi dengan tidak berbayar. Mereka masih banyak yang apa sih kok masih ada sertifikat halal? Makanan kami ini kan sudah halal. Nah itu Bu. Nah makanan kami kan sudah halal dan mayoritas Banjarmasin ini kan orang Islam. Tidak mungkin mereka itu memakai produk-produk yang tidak halal kan gitu Pak. Betul. Nah di situ kami yang kesulitan memberi motivasi supaya mereka mau mengertikan apa itu pentingnya bersertifikat halal. Nah untungnya pemerintah mengeluarkan undang-undang yang akhirnya nanti kan ada sanksi-sanksi yang mereka yang tidak mau
produk mereka itu disertifikati, mungkin ada sanksi-sanksi ke depannya. Kayaknya seperti itu sih nanti ke depannya. Jadi mungkin akan tidak boleh lagi berproduksi, mungkin seperti itu berakhir-akhirnya di ujung-ujungnya. Nah, ini kan berarti dari mereka pelaku usahanya kebanyakan yang mungkin aku ini bersih aja nih, aku udah halal aja, halal. Padahal ini kan gratis ya, padahal gratis. Mungkin yang ini ibu yang sudah mendapatkan ya. Iya. Beliau ini kan tidak mengimport di aplikasi. Iya. Kami sebagai pendamping cuma minta KTP, lihat produknya, kan cuman gitu-gitu aja. Semuanya kan semuanya fasilitas tuh kami fasilitasi dari NIB-nya. Iya. Nggak punya NIB katanya. NIB itu apa, Bu? Nah, NIB itu nomor induk berusaha. Iya, kan harus ada itunya, Pak. Dibikinkan. Terus gratis itu, Bu? Gratis. Nah, padahal kalau di luar tuh mungkin ada berbayar sih kan. Kalau ada pendamping misalkan khusus kami pendamping halal ada minta ini apa ya bayaran itu tidak termasuk di halal, mungkin jasa mereka untuk membuatkan. Tapi kalau di halal sendiri memang sudah ada peraturan gratis. Jadi semua pendamping tidak boleh minta 1% pun dari pelaku usaha. Tapi kan memang ada benar lah kadang-kadang dari pelaku usaha ini, karena Banjarmasin adalah mayoritas orang religi, banyak Islamnya, gitu kan. Yang belanja ini pasti sudah tahu, pasti orang Islam juga, yang bicara orang Islam juga. Nah, kesulitan kita kan untuk menjelaskan kepada pelaku usaha ini kadang-kadang bahwa ini loh pentingnya sertifikat halal. Ketika ada pelaku usaha itu menolak, apa Bu yang usaha yang harus dia lakukan agar mereka ini benar-benar nantinya bisa bersertifikat halal? Untuk meyakinkan mereka itu pendekatan lah, ya. Pendekatan itu gimana mereka sebagai pelaku usaha tidak tersinggung. Nah di situ tempatnya. Kalau sudah mereka sebagai pelaku usaha tersinggung dengan adanya kami sebagai pendamping produk halal. Ngalih itu Pak, sulit. Yang penting kita pendekatan supaya mereka tidak tersinggung dengan produk beliau ini, bahwa harus disertifikat, diberi label halal. Kalau sudah tersinggung, namanya aja orang tersinggung. Padahal tadi kan segalanya gratis, segalanya difasilitasi dengan mudah, gitu kan sudah kan. Tapi mungkin mereka hanya berpikiran seperti itu kan, berpikiran karena berbeda lah kalau di daerah lain yang mungkin yang muslimnya sedikit mungkin karena mungkin itu yang merasa kekhawatiran daripada pelaku-pelaku usaha ini. Nah, kalau dari pelaku-pelaku usaha yang pernah Ibu dapati itu biasanya produk apa Bu yang mereka kadang ada yang takutan lah istilahnya disebut halal nih, ada apa pulang nih juga. Kalau selama ini kan kita banyak UKM ini bergerak di kue kering, itu aja Pak. Kue kering, keropok. Nah, kami sebagai pendamping ini sebetulnya semua usaha itu makanan dan minuman itu harus diberi label halal. Tapi ada label-label yang tidak gratis. Nah, di situ seperti rumah makan, yang hewan penyembelihan Pak. Nah, itu kan masuknya berbayar. Kami tidak bisa mendampingi. Nah, itu berbayar pun prosesnya lama, cukup lama. Itu ranahnya sudah kemana tuh? Kemana Pak? Ranahnya kemana Pak? Itu Pak, ke LPPOM selama ke MUI sudah. Kompleks Sabilal Mutadin. Nah, biasanya kalau yang sifatnya berbayar atau reguler, biasanya mereka yang menangani. Nah, jadi kami pun biasa kalau ada yang UKM atau mungkin selain UKM lah, yang usaha mereka itu tidak bisa yang apa tadi, yang program gratis itu kami arahkan ke situ. Karena apa? Yang pertama SDM mereka di kantor itu kan lebih banyak. Dan sebelum adanya kami pendamping ini, mereka itu kan sudah Pak, sudah berdahulu. Karena mereka kan bagian dari Majelis Ulama, LPPOM MOI apa yang di komplek Sabilal Mutadin itu. Nah itu, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, kami ini karena apa Pak? Kenapa kami ini lebih cenderung mendampingi UKM? Karena apa? Karena yang pertama UKM ini kan jujur aja di Banjarmasin atau di mungkin di Indonesia artinya mereka lebih banyak. Jadi UKM ini lebih banyak. Nah itu istilahnya ujar orang itu
penopang ekonomi Indonesia ini kan para UKM. Nah, pertama itu. Yang kedua mungkin mereka dari akses informasi segala macam, mungkin kan mereka banyak yang kada tahu. Nah, apalagi mungkin saudara-saudara kita yang mungkin yang digerobakkan apa macam itu kan. Nah, mereka kan kadang-kadang mungkin membaca berita aja jarang. Nah, makanya kami pendamping ini hampir 80% kami itu langsung turun ke lapangan, Pak. Langsung turun ke lapangan, langsung menawari. Nah, langsung kita tawari misalnya yang di pinggir jalan atau yang di rumah-rumahan. Nah, kita tawari. Yang pertama kita jelaskan dulu. Artinya, Bu atau Pak, ini pemerintah ada mengeluarkan kebijakan. Semua produk makanan, minuman harus pakai sertifikat halal. Kita jelaskan dulu. Nah, setelah mereka mengerti, baru kita sampaikan lagi bahwa ini pulang pemerintah ini ada program gratisnya. Tapi yang gratisnya khusus UKM aja. Jadi usaha kecil mikro aja. Nah, kalau usaha kecil mikro itu kan berarti ya mungkin kita bisa menilai kayak misalnya yang kelas gerobakan atau mungkin kelas yang rumahan, yang produknya pun terbatas kan. Nah, itu. Jadi mereka ini yang kami yang prioritas kami dampingi. Nah, jadi kadang-kadang kan seperti begitu ya. Tadi kan karena aku ini jual kerupuk aja nih, masa kerupuk di halal. Ada yang gitu, Pak. Mungkin ada yang berpikir seperti itu kan. Wah, kita akan lanjutkan, Pak. Karena ada ibu yang dua ini masih belum kita takun ini, Pak, masalah kenapa jadi hendak bersertifikat. Ada juga yang masih dalam pengurusan. Kita akan lanjutkan tentu saja setelah yang satu ini. Baik pemirsa Prima TV, kita lanjutkan kembali di gelaran Babo Panderan di kesempatan kali ini, dan topik yang kita angkat atau tema yang kita angkat kali ini adalah berkaitan dengan kewajiban sertifikat halal. Anda bisa bergabung di telepon kami 0812 503 1009. Jadi buat Anda yang ingin tahu lebih jauh mengenai kewajiban sertifikat halal ini, sekali lagi Anda bisa bergabung di telepon kami 0812 503 1009. Nah, kita kembali ini, Pak, kepada Pak Ahmad Bahruni ini, Pak. Tadi kan kita sudah banyak ada supaya proses mengenai sertifikat halalnya gitu, Pak. Nah, sekarang ada sanksi khusus enggak, Pak, kalau ulun karena sertifikat halal? Seperti yang ulun sampaikan tadi lah, artinya kalau ada undang-undang, kan undang-undang itu peraturan belah. Nah, itu jadi peraturannya itu kan undang-undang itu kan sudah jelas, sudah ada, itu nomor 33 tahun 2014. Memang dalam undang-undang itu tidak terlalu mendetail masalah sanksinya, Pak. Artinya nanti sanksinya ini apa. Cuma yang jelas itu mungkin kalau kita ambil kesimpulan, artinya setiap undang-undang itu kan kalau dilanggar berarti ada sanksinya. Nah, ada sanksinya. Ulun ada juga beberapa saat yang lalu itu takun sama orang BPJPH. Jadi waktu itu orang BPJPH yang menerbitkan sertifikat itu ada ke Banjarmasin. Nah, jadi ulun takun nih, Pak, ini kalau misalnya pelaku usaha ini kada bersertifikat halal kayak apa? Nah, ujar beliau, yang pertama itu mungkin nanti ada teguran dulu. Nah, mungkin nanti yang menegur itu mungkin dari dinas perdagangan mungkin lah, atau dinas UKM atau BPPOM itu kan. Nah, mungkin setelah teguran itu mungkin secara teguran lisan dulu. Nah, kemudian nanti ada secara tertulis. Nah, mungkin ada SP1, SP2 kan. Nah, mungkin sanksi yang agak berat itu mungkin nanti produk mereka itu dilarang beredar. Nah, itu karena apa?
Artinya kalau mereka kada bersertifikat halal, artinya kenapa sih kada boleh sertifikat halal? Iya. Nah, tentunya kan ada tanda tanya nih. Apakah bahannya ini mungkin ada mengandung sesuatu yang kada halal, makanya kada mau Jadi sertifikat takutan halal kan? ya, Nah, jadi lakukan kan? Nah, mungkin itu yang paling agak berat. Dan mungkin yang lebih berat lagi mungkin izin usahanya bisa dicabut. Nah, itu. Nah, makanya kan dan ini ada berita terbaru juga. Kalau kemarin itu kan untuk pemberlakuan undang-undang itu tadi itu 18 Oktober 2024. Iya. Nah, tapi beberapa minggu kemarin itu ada apa istilahnya itu, ada permohonan dari Menteri Ekonomi kepada Pak Jokowi, Pak Presiden kita. Artinya kayaknya pengusaha kita yang di Indonesia ini masih istilahnya belum siap lagi diberlakukan undang-undang itu. Belum siap. Nah, makanya kemarin oleh Presiden kita untuk pemberlakuan itu diundur ke 2026. 18 Oktober 2026, tapi itu khusus UKM aja, Pak. Jadi yang ke 2026 itu diwajibkan untuk khusus UKM. Tapi kalau menengah sampai besar, misalnya yang kelas pabrikan, yang ibarat yang anak buahnya ratusan ribuan, wah itu tidak ada toleransi lagi. Artinya tanggal 18 Oktober ini mereka wajib mempunyai sertifikat halal. Wajib sertifikat halal. Nah, wajib. Udah hendak ada Ibu Sugiyarti. Nah, ya. Bu Sugiyarti, ini kan disampaikan oleh Pak Ahmad Baruni, wajib pakai sertifikat halal. Nah, ini kan belum urus sertifikat halal ini, kenapa Bu alasannya sebenarnya waktu sebelum-sebelumnya itu? Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Sugiyarti. Iya. Jadi gini Pak, usaha apa Bu usahanya? Usahanya ulun keripik pari. Keripik pari, pari sayur. Oh, pari sayur. Pari sayur dibikin keripik. Oh, nggih. Iya. Tadi pari iwak itu. Kalau ikan tuh bukan keripik. Iya. Kerupuk jadinya. Nggih. Jadi kemarin tuh mau bikin tapi kan nggak tahu Pak. Istilahnya kemana saya harus bikin gitu loh. Cuma taunya tuh kamu harus bikin kalau bikin sertifikat halal tuh di mana? Harus pakai biaya berapa? Kan kayak ulun kan orang awam gitu loh. Jadi kan belum tahu jalurnya kemana tuh belum tahu gitu loh. Alhamdulillah ini ada dari Ibu nih yang mendampingi, Ibu Hibdiah nih mendampingi. Kebetulan ada ini yang masalah halal nih yang gratis. Jadi ini mau kepingin bikin gitu loh Pak, supaya sah gitu loh. Ini baru mulai kah atau sudah diurus Bu? Ini baru proses. Baru proses Bu? Baru proses. Apa aja Bu yang sudah pian lalui, proses yang pian lalui sudah untuk saat ini ada sudah prosesnya apa aja? Prosesnya kayak kemarin, alhamdulillah Ibu Hibdiah sudah datang ke rumah, sudah istilahnya sudah melihati produk kami, tempat kami, cara bikinnya gimana sudah, cuma belum selesai gitu Pak. Oh, masih belum dinyatakan halal. Belum gitu, dinyatakan halal, masih proses, masih di sana. Jadi kalau sebelumnya itu memang masih belum tahu lantaran belum tahu sama sekali. Belum tahu sama sekali. Cuma dengar aja halal kayak kita beli kan tulisannya halal. Loh, produk seperti ini gimana cara bikinnya? Halal. Gitu halal. Gitu. Ini cuma semacam keripik, Bu. Gitu. Cuma masalah kayak gini aja keripik aja masa harus pakai halal gitu loh. Iya. Bu, pemasaran sampai kemana Bu pemasarannya, Bu? Kalau pemasaran masih di Banjarmasin aja sih. Tapi sudah ada keluar belum? Belum sih Pak. Belum. Gratis Pak. Berarti Ibu Putih, kalau sudah keluar produk ini sudah keluar daerah, berarti itu kan sudah lintas provinsi. Berarti kada gratis lagi ya, pembuatannya? Itu berbayar. Itu sudah masuk besar Bu lah. Sudah besar mereka. Nah, Ibu kan yang memproses punyanya Ibu Sugiyarti. Kesulitannya di mana nih, Bu? Alhamdulillah enggak kesulitan. Alhamdulillah enggak sulit. Ada orangnya di tidak sulit atau gimana? Enggak, memang kenalnya kami ini gini Pak. Tetangganya Ibu ini. Ibu boleh saya sebut namanya kah? Enggak apa-apa, silakan. Ibu Sundus ya. Beliau itu tetanggaan sama ibu nih ya. Tetanggaan punya beliau itu sudah keluar sertifikat halalnya. Jadi kata ulun sambil promosiin Bu nih halal teman-temannya. Nah dari situ sudah paham mereka ini. Ajak-ajak yang lain bulan. Berarti kan
ada sebuah keinginan sudah Ibu Sugiyati untuk melakukan ini. Kalau keinginan mulai awal cuma nggak tahu jalannya tuh, nah kemana, cara bikinnya gimana kan belum tahu. Iya. Ternyata mudah, Bu. Ternyata mudah, sangat-sangat mudah. Sangat mudah, Bu Nurul. Ibu Nurul kan sudah yang menjalani bersertifikat halal ini sejak tahun berapa, Bu? Sudah lumayan lama, Pak. Saya berdiri itu usaha udah lumayan lama juga, 2005. 2005. Ibu 2005 mensertifikati halalnya berapa tahun, Bu, setelah jalan? Lama sih, sudah hampir 5 tahunan kan, sudah lama. Berarti sudah lama berjalan dulu baru itu, Bu? Kenapa juga, Bu? Prosesnya kan itu dari kita bikin NIB dulu. Dulu itu Pak, sertifikat halal ini dibilang langka. Dibilang orangnya yang orang mau-maunya itu aja, yang mau aja kayak gitu kan. Kalau yang kada mau tuh karena apa tadi sih sertifikat halal merasa, itu? wah ini orang Banjar dia menukar. Kebetulan orang Islam juga bahasanya kan gitu lah, yang menukar. Kebetulan juga ini pelaku MKM yang beberapa kali ikut pelatihan. Yang beberapa kali ikut pelatihan dari dinas-dinas. Kayaknya ada programnya Pak Ibnu juga yang UMKM naik kelas. Kalau maunya UMKM naik kelas itu kan kita harus ke pasarnya itu ke modern, ke Alfamart, Indomaret misalnya, titip kemana kan. Kalau nggak ada sertifikat halal kan orang gimana, nggak mungkin bisa. Nah makanya dari situ kami mengusahakan untuk membuat sertifikat halal. Sertifikat halal ini. Apa, Bu, ketika produk ini sudah disertifikat halal, apa manfaatnya yang rasakan? Sangat banyak Pak manfaatnya. Yang pertama orang kan orang tuh kayaknya bikinnya tuh tenang kayak gitu kan, jadinya produk ini sudah ada halalnya, dijamin halalnya. Pemasarannya juga alhamdulillah kita bisa, ya itu tadi ke pasar-pasar modern jadinya, titip-titip ke Alfamart, Indomaret, pasti diterima. Kalau sudah ada titipan seperti itu? Sudah masuk ke retail lah. Terus kita kan ikut pameran kadang bajak itu kan Pak, memang harus ada itu, harus ada tulisan halal, harus ada IPRT kan, pertama dulu IPRT dari dinas kesehatan, udah selesai dari dinas kesehatan dilanjutkan dengan halal. Jadi orang pemasarannya sangat melonjak lah, naik lah Pak setelah ada sertifikat halal. Melonjak, Bu. Ini harus cepat-cepat, Bu. harus. Pemasarannya akan meningkat kan, berarti kan keuntungan meningkat akhirnya kan seperti itu. Nah ini kan untuk Ibu Nurul lah ini, Bu lah. Berarti kan Pian sudah merasakan manfaat yang sangat luar biasa dari produk halal ini. Nah ini terus untuk selanjutnya seperti apa produk Pian ini nantinya, Bu? Maunya sih keliling Indonesia. Luar biasa kalau sudah keliling Indonesia. Berarti Pian kau mengalahkan ibu yang samping. Insya Allah. Harus kita punya saingan kan, harus bersaing. Bersaing sehat. Tapi beda produk. Nah, berarti kan ini kan sudah merasakan manfaat yang luar biasa. Sudah ikut ke bazar-bazar mana aja, Bu, yang sudah pernah Pian ikuti, Bu? Kalau bajak-bajak yang dari dinas-dinas biasanya kan kita diikutkan, terus dari tim PKK kota biasanya terus sekarang yang baru-baru ini saya bisa naruh barang di dedaunan yang punyanya Agus Sesirangan. Nah di situ juga harus ada sertifikat begitu Pak, harus ada IPRT, harus ada halal, harus kayak gitu. Berarti yang namanya halal ini bukan halal produknya, Bu, tapi halal itu dalam artian kebersihannya pun dijamin gitu. Semua, kan. Pak. Jadi orang belanja itu bukan nyaman, tenang seperti itu. Kan kita mayoritasnya orang Muslim, jadi wajib kayaknya wajib halal, wajib halal. Wajib halal. Nah ini, Bu, ketika Pian mendapatkan suatu manfaat, faedah, terus tuh apakah Pian tularkan, Bu, kepada UMKM yang lain? Inggih. Ulun juga kebetulan juga kader PKK Pak, PKK, kader Dasar Wisma di kelurahan, beberapa juga UP2K Kak, peningkatan kesejahteraan keluarga itu kan. Nah semua itu kan orang yang memang ada usaha-usaha. Jadi saya selalu kan halal itu saya terus disosialisasikan. Gratis sih mumpung gas. Kemarin kan 18 Oktober 2024 itu kan sudah batas kan Pak kemarin. Oh itu saya gencar betul. Ayo belum
belum Oktober 2024, ayo ini sebelum diberada dan kebetulan juga ada keluarga saya juga sama Pak Bagoni minta tolong juga, saya bikinkan sertifikat. Kemarin ke rumahnya dia bikin kerupuk, Pak. Oh, ini sudah, sayangnya kerupuknya nyaman, jualan kayak itu lah. Pemasarannya juga lumayan bagus. Tapi akhirnya ke situ-situ aja, Pak. Ke situ ya sekitar rumah, tetangga yang beli. Sudah bikinin sertifikat halal, kalau kita udah bisa sertifikat halal, punya sertifikat halal, Pak, kita bisa bikin kemasan yang bagus, terus lagi stikernya yang bagus, naik lagi kayak gitu, Pak kan. Tapi kalau kita udah punya sertifikat halal, sayang, Pak. Bikin kemasan bagus-bagus, sertifikat halalnya ndak ada. Nyaman pulang. Nah, sayang kan, Pak. Mumpung gratis, ayo bikin juga. Nah, ini yang di rumah pasti harus tahu nih, Pak. Yang di rumah ini harus paham, sebagai yang dijelaskan oleh Ibu Nurul Huda tadi, bahwa manfaat yang didapatkan sudah cukup luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi bukan hanya kemasannya menjadi bagus, tapi pemasarannya pun akhirnya bagus. Ekonomi meningkat jelas secara tidak langsung kan seperti itu. Nah, sekarang kita buka telepon. Kalau ada yang mau lebih jauh bertanya, silakan di 0812 503 1009. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, kebetulan narasumber kita sini ada yang sudah bikin sertifikat, ada yang baru jalan, sertifikatnya baru jalan, dan juga ada Bapak dan Ibu juga yang bisa membantu Anda yang mungkin ingin membuat sertifikat. Sehingga sampaikan bahwa sertifikat ini sangat mudah, gratis. Tapi berapa lawas, Pak, kira-kira, Pak? Maaf. Kalau yang program gratis ini kalau memang dari UKM-nya itu proaktif, nah maksudnya yang Pak, yang maulah nih lah. Nah, itu di samping itu proaktif dari UKM-nya. Kemudian juga helper daripada aplikasi itu lancar. Ya kadang-kadang Pak bisa juga helper aplikasi itu gangguan terus. Nah, itu Pak kalau 2024 ini jujur aja lebih cepat daripada 2023 kemarin. Kalau 2023, nah Ibu Nurul ini 2023 dulu. Waktu awal-awal kan. Itu sekitar 4 bulan baru selesai. Mau sampai Ibu ini berapa kali menelpon ulun, tabila petuntung, tabila dulu. Nangis loh, Pak. Nah, ada. Kalau 2024 ini apa yang ulun sampaikan tadi, artinya dari UKM-nya ini proaktif, kemudian helpernya lancar, itu Pak sekitar 1 bulan selesai. Nah, malah ada yang kadang sampai kadang-kadang seminggu selesai. Nah itu. Walaupun yang gratis ini jujur aja kan peminatnya luar biasa, Pak. Karena yang BPJPH yang menerbitkan itu kan dia melayani se-Indonesia. Nah, se-Indonesia, cuma ya tadi kalau memang update yang kan kita Pak, UKM ini kan kalau mau jadi kita pendamping mereka, tentu kan kita persyaratan segala macam kan minta. Nah, kadang-kadang mungkin seperti yang Ibu sampaikan Ibu Kiptiah tadi, kadang-kadang UKM-nya nih Pak kurang aktif. Nah, misalnya kita minta kiriman foto KTP. Nah, itu bisa seminggu hanya mengirim. Nah, itu nanti belum lagi kita minta kirimnya ini bahannya apa, cara baulah kayak apa. Nah, itu. Tapi kalau yang aktif itu kadang-kadang tadi ada yang 1 minggu selesai. Nah itu, jadi tergantung aktif dan tidaknya pelaku usaha. Nah ya itu. Tapi kan moyak malah adalah. Kalau moyak tuh kadang-kadang ada juga sedikit. Kadang gini lah, jujur aja sama manusia nih Joy, apa orang bisa perasaan dia. Kadang-kadang di WA beberapa kali membuka aja, tapi kadang balas. Nah, di telepon kadang angkat. Kadang-kadang ada coba Nah itu mungkin ada rasa muyak tuh ada. Nah, tapi kita kembali lagi, artinya kami ini kan penyuluh, Pak. Penyuluh itu kan artinya pelayan. Nah, artinya yang kami layani itu kan umat atau masyarakat kan. Nah itu, dan pulang komitmen kami, apalagi ini gratis Nah, artinya kalau bisa membantu kayak ibu-ibu berdua ini nah selesai sertifikatnya, nah nanti selesai kami antarkan. Nah nanti setelah kami antarkan, mereka pun mungkin luar biasa senangnya Nah itu kadang-kadang mereka yang menerima senang itu himbong dah kami.
Nah, apalagi karena ditambahi didoakan kan. Iya. Wah, mudahan pian Pak Bahrunilah lancar rezekinya, mudahan sehat walafiat, mudahan tambah jodoh. Berarti ada semacam kepuasan batin. Nah, kepuasan batin. Artinya niatnya kami niatkan ibadah aja. Nah, itu artinya kalau sudah membantu mereka itu sudah sampai selesai, artinya tuh kesenangan luar biasa ada bagi kami, itu kebahagiaan. Nah itu Jadi walaupun tadi kan prosesnya itu emang ada bukan karena lambatnya waktu pemrosesan pengolahannya, karena lambatnya ya data yang diminta dari pelaku usahanya. Nah ya itu Nah, jadi kita tuh harus benar-benar sabar ketika sabar Pak. Gitu. Nah itu kadang bukannya sabar lagi Pak, harus ekstra sabar. Nah itu ya tadi karena mungkin kayak Jarpian tadi tiap orang ini kan lain-lain pula. Adanya ada yang slow respon, ada yang cepat macam. Nah sedangkan kita itu pula contohnya aja yang kadang-kadang mungkin kita ada sedikit gimana itulah. Misalnya ini kan kita udah di depan komputer pula, di depan laptop. Nah mungkin data yang disampaikan UKM ini ada yang kurang. Nah sedangkan kita kan saat itu perlu cepat nih jawaban daripada UKM itu. Nah kalau sudah kita di depan laptop ditambah UKM tadi tidak memberi respon, memberi jawaban apa yang kita minta, nah itu Pak akhirnya urusan kita tuh nanti dari awal lagi tuh dari ulang lagi. Nah itu Pang yang kadang-kadang Pak mungkin ya apa agak sedikit anu lah. Nah sedikit Jarpian tadi kan mungkin ada sangkal apa ada moyaknya juga. Nah itu tapi Pak kalau dibanding apa mungkin tadi dukanya belah. Nah tapi kalau sukanya itu Pak mungkin lebih banyak sukanya lah. Artinya kita bisa saling membantu ya Allah. Nah artinya usaha mereka dan seperti yang diceritakan Ibu Nurul tadi kan, alhamdulillah ujar beliau setelah ada sertifikat halal, artinya kan usahanya tambah, omsetnya tambah maju, omsetnya tambah banyak, pasarnya pun lebih luas. Nah tentunya kan ekonomi beliau kan tambah bagus juga nih. Nah artinya kan mendengar kayak itu aja kan sebagai pendamping yang kemarin tuh membantu beliau kan himung juga nih. Nah itu artinya apa yang kita lakukan, apa yang telah kita tolong ini ternyata berhasil untuk orang lain gitu Pak. Nah itu artinya jar guru agama kita tuh kan mudah-mudahan jadi amal jariah ya Allah. Nah tentunya kan amal usaha beliau banyak kan, beliau nanti kan saling membantu orang miskin, bayar zakat. Nah karena duitnya banyak sudah mulai. Nah itu artinya kan dibalik usaha maju tadi kan nah itu baik. Nah kita akan lanjutkan perbincangan kita kali ini. Nanti kita akan gali lebih banyak lagi. Sebenarnya rekan-rekan UMKM nih mudah-mudahan bisa di rumah bisa mengetahui lebih jauh juga mengenai kewajiban sertifikat halal ini. Atau mungkin Anda masih ingin bertanya-tanya, silakan gunakan nomor telepon kami 0812 503 1009, tentu saja setelah yang satu ini. Tetap merdeka. Kau yang menyirami dan meracuni, cinta kau permainkan penuh birahi. Melalui Prima TV, TV-nya orang Banua, TV-nya orang Banjarmasin dalam acara musik kita. Asik. Sekali merdeka tetap merdeka. Saksikan Dangdut Prima saban hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Tengah hanya di Prima TV. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita kali ini di Bapak Panderan mengenai kewajiban sertifikat halal. Tadi Bu, nampaknya ada yang berbayar seperti itu kah? Ada yang tidak berbayar. Itu ada perbandingannya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan Bu, Kiptia? Produk usaha yang berbayar itu kan yang kelas menengah ke atas Pak. Nah itu tidak bisa reguler, tidak bisa gratis. Nah terus yang seperti hewan yang mengandung hewan sembelihan itu kami tidak bisa mendampingi untuk
gratis. Diarahkan memang tertolak otomatis Pak, tertolak dari aplikasi halal. Kami kan aplikasi halal gitu. Iya. Sebetulnya para pelaku usaha ini bisa menginput sendiri, bisa. Kita buka di Pusaka Kemenek. Nah, di situ ada Pak untuk Pusaka Kemenek itu ada sudah aplikasi si halal ini ada. Cuman kami untuk memudahkan para pelaku usaha ini kami dampingi sampai selesai penginputan bahan. Nah, di sana juga kami sering kesulitan untuk penginputan bahan. Kadang-kadang dari aplikasi itu bahan yang terkenal aja salah tulis ketinggalan satu huruf itu di aplikasinya tertolak. Misalnya gelapung, tertinggal G-nya misalnya lah. Misalkan enak nih Pak, kan susu enak. Saya sebutkan. Iya, nggak apa-apa. Susu itu kan sudah mereknya sudah terkenal banget nih. Kemarin saya input ketinggalan A-nya 1. Kan enak tuh ada 2 atau 3 macam. Kada bisa masuk, boleh? Kada bisa masuk. Mungkin kesulitan kami menginput di situ. Kalau yang ini yang berbayar ini, kami memang tidak pernah mendampingi yang untuk berbayar. Nah, itu ada pendamping khusus yang untuk khusus berbayar. Memang sudah ada yang bantu. Nah, terkait dengan gratis, katakan ini yang gratis ini ada kadaluarsanya Bu, batas waktu tertentunya. Untuk yang gratis ini berlaku seumur hidup. Wah. Nah, katanya tadi ada. Untung Ibu Nurul. Iya. Tapinya ini kalau bahan-bahan yang digunakan sewaktu kami survei lapangan tidak berubah. Misalkan bahan ini kan Ibu ini kerupuk kan Bu lah. Kerupuk, maaf Ibu Nurul, kerupuknya mereknya Bu? Kue kering misalkan nastar Bu lah. Kue kering kacang, mereknya? Amikek. Nah, itu yang di rumah itu. Kalau ada yang minat. Amikek pula. Jadi kue kering amikek itu berarti kalau ada di pasaran itu ulahan Ibu Nurul Huda ini orangnya. Misalkan kue kering amikek Bu ya. Bahan utamanya kan tepung, gula, margarin. Nah, misalkan di margarin ini berubah. Nah, berubah dari margarin Blue Band jadi Porvita itu kan sudah berubah. Betul. Nah, di situ kita sertifikat halalnya ini tidak berlaku lagi Pak. Tapi kan kami tidak tahu nih kalau itu masalahnya. Kan ulun kan hendak nyaman lagi. Ulun tambahin sedikit kan nggak tahu. Nah, kayak apa ini Bu? Nah, itu tergantung pelaku usahanya. Kejujuran. Iya, kejujuran yang kita perlukan ya. Berarti kembali kejujuran nih Bu Nurul Huda. Ya, berarti memang tidak ada kadaluarsanya selama produk ini produk itu tidak menambah bahan lain dari yang kami ajukan. Di situ kan pasti ada nih bahan seperti garam, tepung itu kan sudah kami input semua. Iya. Nah, kalau ada bahan tambahan lain selain yang kami input itu Ibu Nurul Huda harus kembali bikin sertifikat halal. Tapi ada kemungkinan lah Bu Nurul Huda untuk misalnya menambah bahan, kemungkinan bisa ada lah gitu Bu. Kalau nambah bahan mungkin tidak Pak, tapi kalau nambah produk mungkin bisa. Kan jenis kue kering itu macam-macam, banyak macamnya. Kalau kada salah 10 aja palah yang boleh palah, 10. 10 itu memang sudah satu sertifikat halal tadi Pak? 10 varian dengan satu sertifikat halal. Jadi kalau kita mau nambah produk yang itu yang mungkin kita harus bikin lagi. Jadi sekarang sudah ada 10 varian. Apa aja Bu? Kue kering itu kan macam-macam, kacang dengan varian belinju, kelapa, terus ada nastar, ada putri salju, ada dan teman-teman ada semprit, ada kastengel. Jadi sudah ada 10 yang pian pasarkan dengan produk-produk seperti ini. Nah, tadi kan ada di Dominion tadi kan ada kesulitankah untuk masukkan ke retail-retail ini tadi Bu? Kalau kesulitan itu sebenarnya sih tidak ada Bu lah. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Yang penting kalau mau itu tuh kita harus itu dulu yang sertifikat halalnya harus diselesaikan dulu. Terus kan kemasan yang biasanya tuh kalau yang rental modern itu kemasan Pak. Kemasan harus sesuai dengan standarnya dia. Berarti sudah banyak yang online Bu belanjanya? Saya lebih dominan ke online Pak jualannya.
Ya. Berarti sudah kelihatan, berarti kan barang sudah tahu orang di luar, berarti kalau sudah online itu kan berarti sudah dilihat orang lah barang-barangnya kan berarti. Nah kalau Ibu Sugiarti, ini sudah kemana Bu? Udah adakah orang-orang luar yang berbelanja Bu? Kalau orang luar sih belum, masih sekitar Banjarmasin aja sih. Iya, maksudnya ada yang pakai online kah? Iya, sudah pakai online. Mulai belajar pakai online lah. Mulai belajar pakai online gitu. Karena kan sayang. Tadi apa Bu mereknya Bu, Bontian? Keripik kacang JF Fodis. JF Podis. Nggih. Itu mudah aja dapatkan Bu lah? Mudah aja dapatkan. Di mana paling salah satunya? Paling kadang kan yang nyari di rumah. Salah satunya ada tuh di kantor pos ada. Oh, di kantor pos. Nggih, kantor pos pusat. Nggih. Habis itu daerah HKSN. Daerah tuh, nggih, daerah HKSN tuh. HKSN boleh yang banyak kan lah. Oh, ya. Jadi kalau yang di rumah kan penasaran, Bay. Betul. Ini yang berdua ini apa? Mereknya aja. Wah, anda kan merasai kan. Karena kan sudah berjalan sudah yang Ibu Nurul sudah halal, Ibu Sugiarti kan masih dalam tahap proses. Iya. Kira-kira masih berapa lawas Bu? Kira-kira? Saya senyum dulu Pak. Tadi sudah diterangkan oleh Bapak Bahruni kalau prosesnya itu proses kloter pertama kami sebut proses kloter pertama. Ini haji Bu. Iya, Pak, ini kan kotanya nih kotanya sebetulnya sudah habis Pak. Ini untuk yang halal 2024 ini sudah habis. Iya. Nah sudah habis. Ibu ini kena yang pertama itu lamanya minta ampun. Nah, kalau Ibu ini masih proses, temannya Ibu ini Bu Sundusia itu cepat 1 bulan selesai Pak lah. Alasannya kenapa bisa cepat dari temannya itu? Kami tidak bisa menyampaikan alasan karena yang memverifikasi itu kan orang pusat semua dari Jakarta semua. Nah itu tuh entah kenapa kan se-Indonesia Pak. Berapa dulu Ibu masuknya? Maksudnya terus mereka aja, terus Ibu yang itu juga. Ibu Sunusia sudah teman Ibu ini. Lebih awal lah. Lebih awal. Kalau Ibu ini masih proses dan sekarang ini kan ada 200.000 untuk yang kuota gratis. Nah ini nih rebutan nih para P3H seperti kami ini rebutan masuk aplikasi ini sampai sekarang aja error. Nah itu mudah-mudahan aja nanti sampai kemarin aja sampai jam 12 malam itu kami input itu masih aplikasinya down. Semua P3H itu memasukkan para pelaku usahanya supaya cepet-cepetan nih, cepet-cepetan verifikasi Patwa Moy. Nah di situ mudah-mudahan Ibu kebagian. Ya kan mudah-mudahan berarti kan lebih nyaman lah karena kan berjualannya nih paling kadang kan seperti itulah Bu. Nah lebih percaya diri kata Ibu dulu udah. Ingin saya sampaikan untuk pelaku UMKM, untuk pelaku usaha, secepatnya bikin sertifikat halal. Secepatnya bikin sertifikat halal. Yuk Bu, silakan. Kalau saya sekarang sudah tahu kan jalannya, istilahnya halal tuh sudah ada yang jalankan, sudah ada yang ngasih tahu. Ayo teman-teman yang belum kita berangkat rame-rame supaya produk kita tuh kayak orang-orang juga gitu loh. Kayak Ibu Nurul Dani sampai kemana-mana terkenal kayak gitu. Ya, Ibu Nurul Anda silakan apa yang disampaikan. Untuk kami dari pendamping sebetulnya pembuatan sertifikat halal ini tidak ada sama sekali sulitnya. Yang penting ada kemauan dari pelaku usaha. Silakan Pak, yang ingin disampaikan biar ulun pribadi juga sebagai pendamping juga mungkin ini berita baiknya Pak. Insya Allah nanti 2025 sampai 2026 ini kan Badan BPJPH tadi kan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk menambah kota yang gratis ini tadi. Nah, jadi BPJPH mengusulkan dengan Menteri Keuangan itu 3 juta sertifikat halal gratis. 3 juta Pak? 3 juta. Se-Indonesia. Nah itu. Jadi kepada masyarakat, khususnya juga pelaku usaha, khususnya juga UKM. Nah, artinya silakan aja, walaupun ini kan 2005 kan masih belum nih. Nah, jadi kada salahnya mendaftar dulu ya kalau. Nah, artinya jurang bapasan ngaran dulu. Nah, jadi silahkan hubungi kami. Ya kalau kami berdua nih, kami berdua dulu malah. Nanti mungkin kalau kami kewalahan nanti bisa kami arahkan ke teman-teman lain. Nah, artinya kepada masyarakat, khususnya juga pelaku usaha, artinya ambil kesempatan ini.
tampulu gratis. Ada Pak. Mereka mungkin Inggih. anak datang kemana Pak? Ke Ibu Keptia kemana? Ke Kepian kemana? Kalonya ulun Nah. bertugas di kantor urusan agama atau KUA Banjarmasin Tengah. Jadi mereka datang ke sana. Nah, Pak. yang Karyanya mungkin gitu ya, Pak. yang beralamat di Jalan Gunung Sari 12. Iya, Nah, itu. Kalau Sidin ini Ya. rasanya di Jalan Pramuka Komplek Melati Indah. Belah Melati Indah berapa, Bu? 8. Melati Indah 8 Nah, juga. atau perlu nomor HP kah? Boleh Bu, silakan Nah, sampaikan. kalau ulun mungkin kepada masyarakat atau UKM tadi, ya atau siapapun lah, Iya, atau menengah besar kan Bapak. Iya, iya. Nah, silakan hubungi ke nomor 0812 0821 Nah. 5884 5980. 0821 5884 5980. Nah, jadi bisa datang ke sana boleh atau pakai telepon gitu ya. Ya, silahkan lewat telepon. Nanti kita nyaman aja interaksi lewat telepon kan. Iya, Nah, kalaunya hendak ke kantor KUA Banjarmasin Tengah. Iya. Nah, silahkan. Jadi itu aja himbauan ulun. Kalau untuk Ibu Kiptia, mungkin ulun kada hafal nomornya, silahkan Sirin. Kalau memang mereka ada yang mau pakai telepon Bu, mungkin silahkan sampaikan. Kalau untuk Banjarmasin Timur, KUA-nya di Jalan Pramuka, Gang Melati, Melati 8. Iya. Nomor telepon ulun, ini WA dan nomor telepon bisa Iya, Pak. iya. 0821 5571 9178. Iya. Jadi kalau ketika mereka nanti yang di rumah berurusan, ini kan sudah bisa gitu Pak. Tidak mengalami kesulitan. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan Pak sebelum kita akhiri? Menyambung yang tadi Pak lah. Iya, sudah. Jadi selain yang ke KUA tadi Pak, jadi KUA itu semua KUA ada Pak pendampingnya. Iya. Nah, jadi KUA Timur, Barat, Selatan, Tengah dan Utara itu semua ada pendampingnya. Iya. Jadi kepada masyarakat pelaku usaha tadi, mungkin yang rumahnya parak di daerah KUA Utara silakan. Nanti mereka yang bertugas di KUA Utara itu nanti akan memfasilitasi. Iya. Nah, apa nanti kemauan kita. Nah, kalau misalnya mau juga ke kantor agama silakan juga. Iya. Ke kantor urusan agama kan di Kemenak di Jalan Pulau Laut. Iya. Nah, silakan. Artinya seperti yang ujar pian pertama tadi, KUA ini kadang mau urusi orang nikah aja. Nah, jadi kadang menghalalkan orang nang mau nikah aja kan, artinya menghalalkan produk usaha juga. Nah, itu jadi silakan. Jadi bagi yang ingin berminat, ini ada mumpung program gratis, artinya ambil kesempatan. Iya. Sebab baik kalau nyoba bayar lumayan larang gua. Bujur. Ini lumayan larang itu belum uyuhnya lagi kan. Sebelum gratis. Nah, itu. Tetapi yang UKM malah. Iya. Nah, tapi kalau yang pabrikan apa macam tuh, mohon maaf pada kawa. Itu temui saudara. Nah, itu itu. Inggih. Inggih. Nah, jadi itu. Jadi silakan hubungi kami. Nggih, baik. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Baruni, Ibu Kiptia, Ibu Sugiyati dan Ibu Nurul Huda yang sudah berkenan datang Pak di gelaran program kami Bau Panderan yang kami gelar saban hari Senin Mbak. Jadi setiap hari Senin itu kami gelar acara yang seperti dengan topik yang beragam dan juga narasumber yang berbeda-beda dengan nomor telepon 0812 503 1009. Saya Aman Gilirian. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insyaallah bila dapat pula di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.